Olah teman-teman semuanya, olah kolega Sirhotu Nabeya Indonesia maupun di Timor Leste. So guys, inilah videoku guys. Ya, kemarin aku lagi asik-asiknya makan kusuka. Ini bukan sponsor ya guys. Pas aku lagi makan kusuka sambil nonton TV, ya aku ada kepikiran nih guys. Seperti ada beban karena aku nggak mengupload video. Ya, alasannya banyak tapi nanti baru kita tahu sama-sama. Dengan begitu aku mulai kepikiran nih guys. Mau buat video atau gimana ya? Pikir-pikir dulu ya. Buat atau tidak, buat atau tidak, buat atau tidak. Ya, 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 ya. Oke, oke. Kita harus buat. Let's go. Hey yo yo guys. Baik, kembali lagi bersama aku Romano Gazok. So guys, aduh, aku sendiri insecure guys karena udah 3 minggu ya guys kita nggak berjumpa lagi. Ya, adalah waktu yang cukup panjang karena aku banyak hal yang aku lakukan ya guys. Di antara lain aku lagi persiapan urus-urus dokumen-dokumenku untuk bisa melanjutkan studiku ke Indonesia. Aku masih baik-baik saja ya. Kalian jangan pikir kalau udah 3 minggu lebih ya aku nggak post video atau 4 minggu lebih. Kalian pikir aku ini udah apa kek, sakit kek apa kek? Enggak ya. Itu semua jauh ya karena aku punya kehidupan pribadi, banyak urusan ya guys. Pada kali ini guys, momen kali ini aku ingin menceritakan kepada kalian semua bahwa kemarin bulan lalu, pada tepatnya saat hari kemerdekaan Timor Leste yang bulan lalu kemarin itu, aku masuk di salah satu media internasional guys yang bernama Al Jazeera. Pada saat itu guys, aku dan juga temanku yang bernama Levi, kami diinterview oleh jurnalis itu mengenai tentang kami punya pandangan jauh terhadap negara tercinta kami Timor Leste dan juga perasaan kami gimana restorasi ke-20 tahun Timor Leste ini. Kalau teknologi Timor Leste udah maju di masa depan atau di suatu hari nanti, saya yakin bahwa development secara menyeluruh pasti akan terjadi di Timor Leste. Berarti sebenarnya membangun infrastruktur ini juga untuk menyambung satu distrik ke distrik lain gitu ya? Iya. Pada satu hal atau satu alasan terbesar saya suka dari Timor Leste yaitu Timor Leste punya impact dari geopolitik. Kalau kita melihat Timor Leste kan dia adalah negara yang masuk di bagian Asia Tenggara maupun Oseania. Betul. Karena berdampingan dengan Indonesia maupun Australia. Betul. Dan dari situ juga kita melihat dari sejarah, dari impact dari sejarah membuat relasi geopolitik Timor Leste semakin meluas. Dari involvement Timor Leste kepada organisasi CPLP, Comunidades Países da Língua Portuguesa, involvement dari Timor Leste untuk menjadi anggota monitoring di ASEAN juga, meskipun belum jadi anggota resmi ASEAN tapi udah menjadi anggota monitoring di ASEAN dan juga dia menjadi spot highlight dari organisasi-organisasi lainnya seperti Europe Union dan lain-lain yang selalu exist di Timor Leste. Dan dari itu semua memberikan banyak dampak positif untuk Timor Leste kalau kita analyze secara deep. Di mana poin-poin yang saya mau emphasize di sini adalah example yang clear yang saya mau emphasize di sini adalah fasilitas yang sangat gampang untuk warga negara Timor Leste supaya bisa bekerja atau menimba ilmu di luar negeri maupun di Indonesia, di negara-negara di Asia, di Europe, UK, di Korea dan any part nation lagi di negara-negara lainnya. What are your greatest hopes and dreams? Especially
So aku harap bahwa relasi antara Timur dan negara-negara besar lainnya kan jauh lebih membaik dari sekarang. Because di Timur mentalnya sangat baik antar mental terhadap menerima globalisasi. It's really good in East Timor, I think. We grew up with our grandparents as the Portuguese, our parents as the Indonesian, and we as Timorese, and we grew up in a different generation. I think something that we hope is to be together to East Timor. Oke, dan juga guys, aku mohon maaf karena aku tidak screen recorder, aku tidak merekam perbincangan kami secara screen recorder, tapi aku hanya merekamnya secara suara ya guys. Tadi kalian sudah lihat dan ya, personalitas untuk aku pribadi guys, aku sangat merasa bangga dan juga senang melalui dari mengetahui bahasa Indonesia sampai ke level ini, bisa punya YouTube dan juga bisa masuk ke salah satu media internasional. Itu adalah suatu kesan yang sangat indah, permulaan yang sangat baik dari mengetahui bahasa Indonesia guys. Oke. Dan dari situ juga guys, aku mulai kepikiran bahwa kira-kira guys, menurut kalian, ya aku tanya dulu kalian ya, kira-kira menurut kalian bahasa Indonesiaku ini berada di level berapa guys? Coba kita tebak-tebak. Oleh karena itu guys, aku datang ke Pusat Budaya Indonesia untuk mengikuti tes BIPA. Ya, tes BIPA ini diselenggarakan di PBI untuk aku bisa tahu berapakah level bahasa Indonesia aku guys. Oke, ini lagi nunggu guys. Dan inilah soal-soalnya guys, tes lembaran jawaban tes awal BIPA. Followersnya. Oke, teman-teman semuanya. Mario dan kamu sering ada dalam videonya. Iya. Baru habis tes, sekarang ketemu subscriberku, followerku. Dan followerku ini adalah pengajarku sendiri bahasa Indonesia BIPA di Pusat Budaya Indonesia. Senang bertemu dengan Romario. Dia punya channel-channel yang menginspirasi semua orang termasuk saya. Siapa namanya Bang? Saya Pak Bobi Tangkonda. Oh, sekarang saya enggak panggil lagi Bang ya, saya panggil apa? Guru bahasa Indonesia. Pak Guru, iya. Pak Guru baik. Baik. Gimana? Puji Tuhan, kabar baik. Pengalamannya pertama kali di Timor Leste gimana? Baik sekali, saya sangat senang sekali di Timor Leste ketemu dengan calon-calon pembelajar bahasa Indonesia yang sangat semangat ya. Terlihat dari jumlah peserta tadi. Banyak ya, mereka banyak Ya, itu. banyak Guys, sekali. lihat itu ada yang ada lagi yang ini. Banyak sekali guys. Ada juga ini temanku dia juga ikut nih. Yang selalu setia. Selalu setia. Oke Bang, oke Pak Guru. Pak Guru. Semoga tambah sukses Pak Guru. Kita ketemu, sampai Kita jumpa di ketemu kelas. Nanti di kelas. Semoga aku dapat nilai bagus. Mantap. Aduh, sekarang kita tes guys, bahasa Indonesiaku itu udah di level berapa, oke? So, until sampai jumpa di saatnya kita masuk kelas. Ya Pak Guru, semangat. Semangat. Oke guys, Halo guys, dengan Romario. ini adalah kakakku dari salah satu organisasi yang namanya Uma Amerika. Dia juga keturunan orang Indo guys. Cantik ya. Dan pada saat itu juga Pak Bobi mulai telepon kami kalau udah pada saatnya untuk pengumuman hasil tes. Dan di saat itu aku pergi lagi ke Pusat Budaya Indonesia guys. Kemudian ada film-film. Kita nanti ada sesi menonton film di setiap level itu ada. Tapi kita nonton filmnya bukan di sini. Kita nonton di kita punya bioskop. Dan pas info season itu habis guys, aku intip-intip ya. Aku sedikit-sedikit ke Pak Bobi, tanya-tanya. Pak Bobi, aku sangat ingin tahu guys, berapa levelku sebenarnya? Level 5. 5. Oke. Berarti yang level 5 itu yang paling besar level 7. Iya. Tinggal 2 tingkat lagi nanti. Iya, level 7. seperti itu. Seperti itu ya. Oke Pak Bobi, terima kasih banyak. Dan pada saat itu aku juga udah dapat sih, aku punya level itu BIPA 5. Tapi aku ingin konfirmasi lebih lanjut apakah benar aku ini di BIPA 5. Dan aku langsung ke Pak Bobi untuk menanyakannya secara langsung. Pas aku pulang ke rumah, di saat itulah Pak Bobi telepon lagi aku guys. Dan apa yang terjadi? Ya, ini yang terjadi. Jadi kan hanya kamu sendiri yang BIPA-nya itu sudah hampir mendekati level sempurna, makanya saya gabungkan saya dengan yang di 5 itu gitu loh. Tetapi nanti pada akhirnya akan dibuktikan dengan tes standar yang dari Jakarta langsung di akhir kursus.
nanti itu langsung tes standar itu yang benar-benar nanti kita lihat apakah belum ke-7 nantinya, atau dia nanti di 6 tetap begitu, atau malah turun ke 5, kan kita lihat soalnya juga beda, standarnya beda jauh. Ya, Begitu. betul. Ya, konklusi akhirnya guys, aku hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi yang paling terpenting yang semua manusia bisa memiliki di dunia ini guys. Ya, bukan hanya saja bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Portugis, dan Mandarin dan bahasa-bahasa lainnya itu juga adalah suatu kemampuan khusus ya guys, yang bisa kita punya bila kita giat untuk belajar dan belajar terus. Dan dari ini semua bisa memberikan suatu motivasi terhadap saya guys, bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang paling terpenting yang seluruh kita sebagai umat manusia harus punya guys. At least kita bisa tahu berbagai bahasa, tidak dibutuhkan untuk bahasa banyak, yang terpenting bahasa-bahasa yang sangat esensial kita bisa tahu. Dari situlah kita bisa memperluas kita punya pengetahuan dan juga kemampuan kita guys untuk berada di level-level yang lebih tinggi lagi. So, I'm Romario Gaza from Timor-Leste guys. You know right? Love from Timor-Leste. And seperti biasa, until the next time.